Meningkat acara selanjutnya, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan dari perwakilan kelas 12 sekaligus penyerahan kenang-kenangan kepada Saudara Lutfi Fakih Asy'ari. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat. Kepada Ketua Kopertis Sesumbaksel yang kami hormati, Kepala Kantor Kemenak Lampung Timur beserta staf yang kami hormati, pimpinan cabang LP Ma'arif NU Lampung Timur, yang kami hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum serta Kepala PAUD TK, MI, MTS, MA Ma'arif NU 5 Sekampung dan SMP Darul Ulum, yang kami hormati unsur pimpinan kecamatan Sekampung, yang kami hormati MWC LP Ma'arif NU Sekampung, yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Negeri dari dan swasta sekecamatan Sekampung, dan kepada Kepala Desa sekecamatan Sekampung, serta Bapak Ibu wali murid, tamu undangan yang kami hormati. Tak lupa pula kepada rekan-rekan sekalian dari kelas 12, kelas 11 maupun kelas 10 yang kami sayangi. Puji syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan badan, sehingga kita dapat bermuajahah di acara pelepasan kelas 12 MA Ma'arif NU 5 Sekampung ini dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Rahmat serta salamnya Allah semoga tetap di pangkuan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan dan yang kita harapkan syafaatnya fi hadis sa'ah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin tamu undangan rahimakumullah, saya mewakili seluruh panitia dan kelas 12 akan menyampaikan kepanitiaan, di mana di tahun ini juga diluncurkan atau dilaunchingkan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Ulum. Saya sendiri dan khususnya seluruh panitia dan siswa-siswi kelas 12 berterima kasih atas kehadiran tamu undangan yang telah merelakan waktunya dan tenaganya untuk hadir di acara ini. Semoga pertemuan ini bukanlah pertemuan terakhir, bukanlah pertemuan sesaat. Semoga pertemuan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Saya mewakili kelas 12 meminta maaf kepada seluruh dewan guru apabila kami selama belajar di MA Ma'arif NU 5 Sekampung ini sering melakukan banyak kesalahan, banyak kekhilafan. Kalau dikeras mungkin sering banyak yang gontok-gontokan dan lain sebagainya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Saya berterima kasih khususnya untuk diri saya sendiri dan pada seluruh siswa-siswi kelas 12. Saya berterima kasih pada seluruh dewan guru jika selama ini telah membimbing kami, menuntut ilmu, mengentaskan kami dari jurang yang sangat gelap, dari jurang kebodohan, membimbing kami menuju bukit yang lebih cerah, bukit di mana kami bisa melihat masa depan lebih cerah, melihat masa depan dengan ilmu yang mungkin insya Allah bermanfaat. Saya mewakili segenap panitia meminta maaf kepada seluruh tamu undangan apabila di dalam penyiapan tempat maupun hidangan kurang berkenan di hati para tamu undangan sekalian. Kami di sini khususnya kelas 12 berterima kasih, sangat berterima kasih kepada adik-adik kelas dari kelas 11 maupun kelas 12 atas selama ini, atas kebersamaan yang telah diberikan kepada kami, atas semuanya, atas kebahagiaan, atas segalanya yang telah diberikan kepada kami. Kami sangat berterima kasih. Kalian telah mewarnai hidup kami, mewarnai masa-masa kami di mana kami tidak akan dapat di lain tempat selain di MA Ma'arif NU Limas Kampung ini. Saya minta kepada adik-adik sekalian, ambillah dari kami, dari kakak-kakak kelas 12 yang baik. Jangan diambil, jangan dicontoh tingkah-tingkah laku kami, khususnya tingkah laku saya yang mungkin sering melakukan tingkah laku yang sangat buruk. Kami kelas 12 tolong jangan ditiru yang mungkin tidak baik. Masa depan MA Ma'arif NU Limas Kampung ini akan lebih maju, akan lebih jaya apabila adik-adik sekalian, apabila penerus MA Ma'arif NU Limas Kampung ini bisa mempertahankannya dengan akhlak yang baik, dengan ketekunan, dengan semangat. Kami pernah berkata, H2O, hidup harus optimis. Jadi kepada seluruh siswa-siswi baik kelas 12, 11 dan 10, kami meminta hidup harus optimis. Kita semangatkan diri kita, kita semangatkan hidup kita, kita tatap masa depan lebih cerah. Saya dan kelas 12 tidak bisa memberikan apa-apa untuk sekolahan ini, hanya berupa kenang-kenangan yang mungkin tidak seberapa. Saya mohon pada Bapak Fitrianto untuk menerima kenang-kenangan dari kami. Terima kasih kami ucapkan. Mungkin kenang-kenangan ini tidak seberapa, tidak sebanding dengan apa yang diberikan oleh seluruh dewan guru sekalian yang telah mengentaskan kami dari jurang kebodohan, di mana kami sangat bodoh dulu, sangat tidak tahu apa-apa. Kami tidak mengerti apa itu A, apa itu I, apa itu U. Kami tidak tahu apa itu angka 0, siapa penemu angka 0. Siapa yang tahu kalau tidak dengan guru yang membimbing kita di sini. Saya sangat berterima kasih kepada guru dan saya berterima kasih kepada kedua orang tua saya, kepada seluruh
wali murid yang telah membimbing kami khususnya kelas 12 baik di rumah maupun di mana saja, yang selalu memberikan nasihat kepada kami, yang selalu memberikan dukungan moral maupun material kepada kami, sehingga kami masih tetap berdiri di sini, masih bisa menatap masa depan lebih cerah. Yang terakhir, saya sebenarnya sulit untuk berbicara. Saya meminta doa pada seluruh hadirin, pada seluruh tamu undangan. Semoga kami kelas 12 bisa lulus ujian nasional yang telah kami lewati. Kami telah berusaha, telah melakukan sekuat tenaga kami, telah melakukan semua kemampuan kami telah kami keluarkan, tapi tetap la haula wala quwata illa billahil alil azim. Hanya Allah yang mampu menentukan segalanya. Kami sudah berusaha, kami sudah berdoa, namun doa kami mungkin belum cukup. Jadi kami meminta pada seluruh tamu undangan untuk mendoakan kami agar kami siswa-siswi kelas 12 bisa lulus dengan nilai yang memuaskan, khususnya kepada diri kami semua. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita berpisah, jangan kau lupakan kenangan yang indah kisah kita. Jika memang kau tak tercipta untuk ku miliki, cobalah mengerti yang terjadi. Bila mungkin memang tak bisa, jangan pernah coba memaksa untuk tetap bertahan di tengah kepedihan. Jadikan ini perpisahan yang termanis, yang indah dalam hidupku sepanjang waktu. Semua berakhir tanpa dendam dalam hati. Maafkan semua salahmu yang mungkin menyakitimu. Semoga kau akan temukan sahabat sejati yang akan menyayangi lebih dariku. Bila mungkin memang tak bisa menyatukan perbedaan kita, tetap bertahan di tengah kepedihan. Jadikan ini perpisahan yang termanis, yang indah dalam hidupmu sepanjang waktu. Semua berakhir tanpa dendam dalam hati. Maafkan semua salahku yang mungkin menyakitimu. Jadikan ini perpisahan yang termanis, yang indah dalam hidupmu sepanjang waktu. Semua berakhir tanpa dendam dalam hati. Maafkan semua salahku yang mungkin menyakitimu. Semoga kelak kau akan temukan sahabat sejati. Air mata basahi pipimu di saat kita akan berpisah. Terucapkan janji padamu kakakku, takkan ku lupakan dirimu. Begitu beratnya kau lepas diriku. Sebut namaku jika kau rindukan aku. Aku akan datang. Mungkinkah kita akan selalu bersama, walau terbelah jarak antara kita. Biarkan ku peluk bayang-bayang
tanganmu, iringi langkahku, terbesit tanda di hatiku. Akankah dirimu kan tetap milikku saat kembali di pelukanmu? Begitu beratnya kau lepas diriku. Sebut namaku jika kau rindukan aku. Aku akan datang. Mungkinkah sama, walau terbentang jarak antara kita. Biarkan ku peluk erat bayangmu, ku melepaskan semua kerinduanku. Kau ku sayang, selalu ku jaga, takkan ku lepas selamanya. Hilangkanlah keraguanmu pada diriku di saat ku jauh darimu. Pertemuan kita di suatu hari menitikkan hubungan yang sejati. Bersyukurlah terhadap ilahi di atas jalinan yang suci. Namun kini perpisahan yang terjadi, dugaan yang menimpa diri. Bersabarlah di atas suratan, ku tetap pergi juang. Dan ku utuskan salam ingatanku dalam doa sujudku sepanjang waktu. Ya Allah, bantulah hamba-Mu mencari hidayah daripadamu dalam meninggikan kesabaranku. Ya Allah, tambah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati jajaran Kopertais 7 Sumbaksel, beliau Bapak Dr. Andes A. Rifai Abun MHM, beliau Bapak Saiful Arifin SHMH SMI, dan Bapak Alfian. Yang saya hormati, Bapak Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Lampung Timur, beliau Bapak Dr. Andes Haji Budi Cipto Utomo beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Uspika Kecamatan Sekampung. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sekecamatan Sekampung. Yang saya hormati Saudara Kepala SMA Ma'arif 5 NU, Saudara Kepala Sanawiyah Ma'arif 5 Ma'arif NU 5 Sekampung, Saudara Kepala SMP Darul Ulum Sekampung, Saudara Kepala MI Ma'arif NU 5 Sekampung, dari Kepala TK, Kepala PAUD, Kepala beserta Dewan Guru dan karyawan. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Siswa Siswi kelas 12 Madrasah Aliyah Ma'arif NU 5 Sekampung. Yang saya hormati Kepala SLTA, SMA, SMK baik negeri swasta sekecamatan Sekampung beserta OSIS-nya. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, kami atas nama pengurus Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum Sumbergede Kecamatan Sekampung Lampung Tengah, pertama memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini di kampus kita melaksanakan pelepasan siswa-siswi kelas 12 dan sekaligus acara launching Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pondok Pesantren Darul Ulum. Oleh karena itu, kami selaku pengurus yayasan pertama mengucapkan selamat datang kepada Bapak dari Kopertais 7 Palembang Sumbaksel yang berkenan hadir di tengah-tengah kami untuk memberikan tausiah, memberikan motivasi kepada khususnya kepada kami dan siswa-siswi kami agar bisa belajar berjuang yang lebih giat dan untuk meresmikan berdirinya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pondok Pesantren Darul Ulum Sekampung. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat Sekampung dan sekitarnya, khususnya kepada Bapak Ibu
wali siswa siswi kelas 12 Madrasah Aliyah Ma'arif NU 5 Sekampung telah mempercayakan kepada putra-putrinya untuk belajar di Ma'arif 5 NU Sekampung ini. Atas kepercayaan ini kami sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan putra-putri bapak dan ibu yang belajar di Aliyah Ma'arif 5 NU khususnya, dan yang insya Allah pada saat ini kita adakan acara pelepasan, mendapat ilmu yang manfaat maslahah dunia sampai akhirat, amin, serta bisa berguna bagi agama, negara, dan bangsa, amin. Selanjutnya kepada siswa-siswi kelas 12 Madrasah Aliyah Ma'arif NU 5 Sekampung, sesuai apa yang telah disampaikan oleh yang mewakili tadi, kami juga berharap agar Anda dalam melaksanakan ujian yang insya Allah tanggal 24 bulan Mei ini pengumuman kelulusan, dengan rahmat Allah, dengan hidayah Allah, mudah-mudahan siswa-siswi yang baru saja melaksanakan oleh Allah diberikan kelulusan, bisa lulus semua dengan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Yang ketiga, kami selaku pengurus mengucapkan terima kasih kepada Kepala Madrasah, Dewan Guru yang telah berjuang dengan susah payah menghantarkan para siswa-siswi di Madrasah Aliyah ini. Kami selaku pengurus tidak bisa memberikan balasan yang setimpal. Mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah yang bermanfaat maslahah dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Dalam acara yang sangat bahagia ini, tentunya kalau antara Dewan Guru, yayasan, wali siswa-siswi, dan siswa-siswi kelas 12, di sana sini ada kekurangan, ada kesalahan, ada kekeliruan. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita saling maaf bil maaf. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Yang kelima, Bapak Ibu khususnya wali siswa-siswi kelas 12, 3 tahun yang lewat Bapak dan Ibu menyerahkan putra dan putrinya untuk belajar di Madrasah Aliyah Ma'arif NU 5 ini. Kami dari Yayasan dan Dewan Guru sudah berusaha juga semaksimal untuk menghantarkan putra-putri Bapak Ibu yang berilmu, yang berakhlak, yang bertakwa. Tentunya kalau di sana sini ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan secara simbolis pada hari ini putra-putri Bapak yang telah diserahkan kepada kami serahkan kembali kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan harapan kita semua, putra putri Bapak Ibu menjadi manusia yang berguna bagi agama negara, menjadi anak yang soleh
au sholihah. Amin ya rabbal alamin. Namun kepada Bapak dan Ibu wali siswa siswi kelas 2, hari ini kita lepaskan. Namun kami mengharapkan, karena Yayasan Darul Ulum tahun ini mendirikan perguruan tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Kiranya Bapak dan Ibu khususnya dan umumnya siswa-siswi kelas 3 dan masyarakat, setelah mendapat mauidhah motivasi dari Bapak Dr. Andes Arifai Abun MHM, kiranya putra-putri Bapak bisa didaftarkan kembali ke perguruan tinggi yang didirikan oleh Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum. Dan perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwasanya kami dari Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum dalam tahun ajaran baru ini menerima siswa-siswi baru, murid-murid baru, baik itu PAUD, TK, MTS, SMP dan aliyah. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Dr. Haji Arifai Abun bahwasanya kelas 3 Madrasah Aliyah tahun ini atau kelas 12 sejumlah 213. Jumlah yang belajar semua di Aliyah tahun 2012 tahun 2013 ada 780-an. Dan tahun ini ya, tahun ini yang sudah mendaftar ke Aliyah baru 170. Karena target kita itu 415 target kita untuk Madrasah Aliyah. Kenapa kok 415? Karena kelas 12 jumlah 213, kelas 11 256, jadi naik. Kelas 10 334 kan naik. Maka kita harapkan tahun ajaran 2013-2014 ini 415. Mudah-mudahan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan untuk Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah yang sudah daftar resmi yang sampai kepada panitia baru 36 calon mahasiswa mahasiswi. Insya Allah tanggal 25 nanti setelah pengumuman, khususnya siswa-siswi Madrasah Aliyah Ma'arif 5 Kampung mendapat motivasi dari Kopertai 7 bisa mantap dan yakin mendaftar ke Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Amin. Inilah yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Lampung Timur untuk memberikan sambutannya, dan kepada Bapak dari Kopertai 7 Sumbaksel untuk memberikan sambutan, mauidhahnya dan motivasinya kepada kami semua yang hadir ini. Walaupun mohon maaf Pak, undangan yang kita sampaikan ini enggak banyak, tapi kan alhamdulillah penuh. Yang penting jumlah mahasiswa kami nanti bisa ada minimal 150 orang. Amin. Dan alhamdulillah tahun kemarin baik dari PAUD, TK, Sanawiyah, SMP maupun Aliyah dan Pondok Pesantren meningkat Pak tahun kemarin. Ya. Contoh Aliyah
yang kita targetkan 250, nyatanya alhamdulillah dapat 335, sekarang tinggal 334. Doa Bapak dan Ibu sangat kami harapkan, karena Islam akan maju, yang memajukan tidak lain adalah kita semua. Dan kepada Bapak Uspika, Bapak Kepala Desa, kami mohon dukungan, bimbingan agar Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum bisa bermanfaat bagi agama, negara, dan bangsa. Amin. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ketua Kopertais Sesubangsel yang saya hormati, kepada Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum yang saya hormati, kepada Kepala Madrasah Aliyah Ma'arif NU 5 Sekampung beserta Dewan Guru yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Wali Murid yang saya hormati, dan tak lupa kepada siswa-siswi Madrasah Aliyah Ma'arif NU yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hanya dengan limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya lah sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di aula Madrasah Aliyah Ma'arif NU dalam rangka pelepasan siswa-siswi Madrasah Aliyah kelas 12 dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Kedua kalinya sholawat seiring salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin, Allahumma amin. Kepada para bapak, ibu, dan dewan guru beserta siswa-siswi Madrasah Aliyah yang saya hormati, sebelumnya izinkanlah saya di sini mewakili dari wali kelas 12 yang mana pada hari ini kami mewakili penyerahan yang mana beliau ketua yayasan telah menyerahkan putra putri kami yang telah kami titipkan 3 tahun yang lalu, dan besar harapan kami mudah-mudahan selama 3 tahun putra putri kami bisa menempa ilmu dan mengambil hikmahnya serta mengamalkannya di kalangan masyarakat khususnya dan umumnya kepada negara. Tak lupa kami atas wakil dari wali murid mohon maaf yang mungkin selama penitipan kami selama 3 tahun mungkin dari anak-anak kami, putra putri kami kurang berkenan dalam bertutur sapa kepada para bapak, khususnya kepada Bapak Ketua Yayasan dan Bapak Kepala Madrasah Aliyah. Mohon dibukakan pintu maaf kepada putra putri kami, dan tak lupa kepada kami atas mewakili dari wali murid kelas 12, sebegitu juga mohon maaf mungkin dalam kami memenuhi persyaratan atau yang menyangkut SPP tentunya Pak, untuk menunjang pendidikan ma'arif kurang memenuhi. Kami sekali lagi atas wakil dari wali murid kelas 12
mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin dari kami atas wakil dari wali murid kelas 12 tidak kami panjang lebar, mengingat acara lebih banyak atau mungkin yang lebih kita nanti-nantikan masih ada. Maka sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf kepada seluruh Dewan Guru yang ada di Marib ini untuk memaafkan kami dan putra-putra kami. Kiranya dari kami ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Kiai Haji Ahmad Mujab, pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Bapak Camat Uspika, Bapak Kapolsek Pak Dan Ramil, Bapak Kepala Madrasah Aliyah Ma'arif 5 Sekampung, Bapak dari Kapok Jawa, saya perhatikan ada Pak Sugiman, dari Aliyah Negeri MAN 1 Metro, dari asramanya juga pimpinan asrama MAN 1 Metro Lampung Timur, dan adik-adikku sekalian siswa-siswi kelas 12 yang hari ini melaksanakan pelepasan para Bapak Kepala Desa sekampung dan yang hadir, Bapak sekalian hadirin hadirat rahimakumullah, dan yang mulia Al-Mukarram, tamu kita yang jauh dari Palembang, Bapak Arifai Abun SH Hum, dan rekannya Pak Saiful dari Kopertais 7 Sumbaksel, yang perjalanannya 10 jam lebih ya Pak ya, baru nyampe tadi malam, alhamdulillah dengan selamat tiba di Lampung Timur. Yang tadi sudah disambut Pak, sebenarnya tadi tarian tadi Sige Pengunten tadi itu menyambut Bapak, bukan menyambut saya Pak Yai Mujab atau yang lain-lain, tidak, itu menyambut Bapak. Itu tarian kehormatan masyarakat Lampung terhadap yang datang, itu bukti bahwa masyarakat Lampung itu siap menerima tamu, sangat familiar terhadap tamu-tamu yang datang dari luar provinsi Lampung. Dan Lampung Timur itu motonya Bumei Tuah Bupadang, artinya memang mempersilahkan siapapun yang datang untuk bersama-sama membangun Lampung Timur, termasuk Bapak jauh-jauh dari Sumbaksel. Dan hari ini nanti akan ada launching yang itu memang kita nanti-nantikan Pak. Cuman tadi yang nari itu ini saya kritik ini ya, yang nari kalau mendengar ada di sana mungkin saya kritik. Tamu tarian Sige Pengunten itu karena menyambut tamu mestinya gayanya itu enggak gaya mendung kayak cuacanya ini kan gitu, gayanya mendung betul tadi adik-adik ya, saya kritik itu. Mestinya yang ada adalah senyum keramahan, senyum tanda persahabatan. Ini tadi mendung semua tadi itu saya perhatikan, sudah cantik luar biasa tapi mendung, waduh. Nah, mudah-mudahan ini hanya sekedar terpengaruh oleh cuaca Pak, tapi intinya sangat senang atas kehadiran Bapak Rifai dari Palembang. Bapak sekalian, pertama tentu saja ya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa alhamdulillah dalam cuaca yang rintik-rintik gerimis ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk sesuatu yang mulia. Pertama, kita mengantarkan anak-anak kita yang kelas 12 lulus tanggal 24 nanti. Ini yang paling ketar-ketir sebenarnya Pak Priyanto Fitrianto ini selaku kepala madrasah 24 ini sudah mimpinya saja 24 ini.
Bukan hanya ada adik kelas 12, tapi Pak Kepala Madrasahnya lebih banyak mimpinya. Bangun mimpi lagi, bangun sholat tahajud minta supaya lulus semua, tidur lagi mimpi lagi, tapi mimpinya lulus semua Pak ya. Amin ya, amin ya rabbal alamin ya. Mudah-mudahan 213 anak lulus semua dan melanjutkan semua ke perguruan tinggi. Kalau yang adik-adik kelas 1 sudah pingin betul jadi kelas 3 ya. Yang kelas 10, 11, 12, 10, 11, 12 ini pingin betul seperti kakak-kakaknya yang kelas 12 ya. Sudah didandan cantik-cantik, rapih-rapih, kemudian menghibur di sini sudah luar biasa. Apalagi para wali santrinya nih, wali muridnya nih, bangga betul ngelihat anak-anaknya sekarang sudah mau tamat aliyah. Selanjutnya bagaimana? Nah ini selanjutnya ini. Tadi Pak Yai Mujab ini malu-malu. Kalau saya selaku kepala kantor Kementerian Agama, pertama mengucapkan selamat dan saya berdoa mudah-mudahan lulus. Kemarin baru saja melaksanakan sama hal yang sama di MAN, kemudian di MTSN, didoakan lulus semua. Masa madrasah aliyah NU 5, Ma'arif NU 5 nggak didoakan lulus semua? Pasti. Selaku kepala kantor Kementerian Agama berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan lulus semua. Selanjutnya adik-adik sekalian, ini dengarkan betul yang kelas 12, adik-adik yang kelas 12. Selanjutnya mau kemana? Tadi Pak Yai Mujab malu-malu menyampaikan, kan gitu ya. Mau nikah? Iya ya. Oh iya katanya, kata kru dari musik tadi mau nikah katanya. Siapa yang sudah mau nikah? Tunjuk jari itu. Nggak ada tuh, nggak ada mas. Nah, mau lanjut semua. Pak Yai Mujab tadi mengharap betul, karena sebentar lagi kelambu ini akan dibuka, tanda berdirinya setai Darul Ulum sekampung. Saya selaku kepala kantor Pak, luar biasa begitu Pak Yai Mujab menyampaikan proposal ini segala macam, nggak usah pikir panjang, tanda tangan saja rekomendasi. Kenapa demikian? Inilah bukti bahwa Pak Yai Mujab dengan Yayasan PP Darul Ulum ini betul-betul menjiwai seorang pejuang agama yang diwariskan dari para pendahulunya, para pimpinan pondok pesantren dari zaman sebelum Belanda. Sebelum Belanda lagi. Pada zaman penjajahan Belanda maksud saya. Di mana pesantren madrasah ini sudah ada sejak zaman Belanda dan jadi tempat pendidikan putra-putri bangsa kita. Ya. Menjadi tempat pendidikan putra-putri bangsa kita yang aksesnya sangat mudah. Aksesnya sangat mudah, ada di dekat mereka, biayanya murah bahkan gratis. Dulu semacam itu. Terus berkembang pesantren sampai di masa sekarang ini. Tetap saja ciri khas daripada pesantren gak hilang. Adalah lembaga pendidikan yang mampu menyiapkan atau akses seluruh masyarakat Indonesia tanpa pandang bulu. Semuanya bisa masuk pesantren itu. Mulai dari yang pinter sampai yang bodoh. Nggak ada yang ditolak oleh pesantren Pak Yai ya, kan gitu. Mulai dari yang kaya sampai yang miskin sekalipun, nggak ada yang ditolak oleh pondok pesantren. Kalau kita di kota, di Bandar Lampung, di Jakarta, apalagi sekarang ini banyak bermunculan pondok-pondok pesantren mahal. Baru masuk saja sudah 17-18 juta. Pesantrennya Pak Agim itu ada dari Pekalongan, itu santri di Pekalongan itu masuk ke sana itu 18 juta. Baru tahun pertama, tahun kemarin. Mungkin sekarang ini 20-25 juta. Kan begitu. Pesantren-pesantren kayak di Tangerang, kemudian di Bogor, kemudian di Bandung, di Jakarta sendiri, bahkan di Bandar Lampung. Ini ada lembaga pendidikan yang baru masuk pertama sudah di atas 10 juta. Saya tanya, kalau masuk pesantren Darul Ulum sini Pak Yai 50 juta apa 50.000 rupiah gitu. Jadi itu memang pesantren ciri khasnya adalah tempat pendidikan yang seluruh masyarakat bisa masuk ke dalam.
Jadi artinya pesantren ini selalu membuka kesempatan seluruh warga masyarakat tanpa pada latar belakang ekonomi, bahkan kemampuan pendidikannya, pengetahuannya, otaknya maksud saya, itu untuk masuk. Kalau sudah masuk digodok oleh Pak Fitrianto dan kawan-kawan, maka yang muncul berikutnya di sini yang bodoh, yang miskin, yang pinter, yang kaya, yang setengah miskin, setengah kaya, yang sedang-sedang saja, hasilnya pasti Bapak Ibu sekalian akan tercengang. Kita tahu bahwa dari sini sekarang sudah ada 2 orang yang sedang melakukan pengabdian dari ITS, Institut Teknologi Surabaya. Bukan karena mampu duitnya, tapi karena mampu otaknya yang tadinya dari nol tadi itu, nggak ngerti apa-apa. Biasa-biasa kemampuannya. Ibu siapa tadi? Ada 2 orang ibu-ibu Pak. 1 jurusan statistik, 1 jurusan matematika. Kalau ada ibunya berdiri itu. Mana itu? Ada ibu gurunya nggak? Ya, itu ada. Itu sedang melakukan pengabdian di sini. Dari lulusan sini dapat beasiswa Kementerian Agama untuk sekolah di perguruan tinggi negeri ITS Surabaya. Nggak terbayang oleh saya Pak, dari pesantren yang kayak begini, masa iya? Bahkan yang di Unila kemarin, ya, yang masuk Unila juara harapan Olimpiade Kimia di UI. Tepuk tangan ya. Juara Olimpiade Kimia lagi. Laboratoriumnya seperti apa Pak? Laboratorium kimia kita? Nah, ternyata fasilitas sarana prasarana di desa, di pondok pesantren itu nggak kalah dengan yang di luar itu. Meskipun mungkin bentuknya kalah, materinya kalah, tapi ternyata ini berkahnya pesantren ya, berkahnya pesantren seperti itu. Untuk mendapatkan beasiswa perguruan tinggi negeri dari Kementerian Agama itu nggak gemen-gemen kata orang Jawa itu ya, nggak main-main, itu tes betulan. Soalnya dari Jakarta, pengawasnya dari Jakarta, Kanwil Kementerian Agama hanya menyiapkan tempat. Memang kalau yang mampu ya mampu, enggak ya enggak gitu. Itu bukan hanya diterima di ITS, tapi seluruh perguruan tinggi negeri yang favorit-favorit, UGM, UI, IPB Bogor, kemudian Unbrau, kemudian UI sendiri Jakarta ya, itu semuanya sekarang sudah bermunculan. Bahkan informasi dari Dirjen Pendidikan Madrasah Pusat bahwa perguruan tinggi negeri itu malah ketagihan menerima beasiswa santri dari pondok-pondok pesantren itu. Ketagihan artinya karena yang ditaruh di sana pasti berprestasi, dalam semua jurusan, yang kedokteran juga ada, yang teknik sipil ada, yang macam-macam ada. Ini menjawab semua keraguan masyarakat bahwa madrasah itu, lulusan madrasah itu bisanya hanya masuk ke IAIN, bisanya hanya bisa setelah itu doa, tukang doa, ustadz di kampung ngajar ngaji TPA TPQ doang katanya begitu, cuman jadi pak kaum, tukang mimpin yasin tahlil doang katanya. Tidak hanya itu, jadi teknokrat, jadi ilmuwan, terbuka lebar. Jadi Bapak sekalian, kepada wali santri khususnya, masyarakat pada umumnya tidak usah ragu-ragu lagi mensekolahkan putra-putrinya di madrasah, di pondok pesantren, karena ternyata peluangnya besar. Bahkan pondok pesantren Wali Songo di belakang rumah saya di Kota Bumi itu ada 8 Pak. Kalau kita ini baru 4 ya Pak ya yang dapat beasiswa. Di Wali Songo sudah 8 santrinya sudah lulus di beasiswa perguruan tinggi dari Kementerian Agama di berbagai perguruan tinggi negeri. Tidak harus di IAIN, UIN ya. Kayak UIN Malang udah langganan itu, UIN Jakarta, UIN Jogja tuh mudah. Tapi masuk ke UGM, masuk ke UI, jurusan kedokteran itu bukan perkara yang gampang. Alhamdulillah dari pondok pesantren itu bisa. Nah, saya kira itu. Namun demikian, mengingat kita ini mau buka perguruan tinggi, gitu ya. Bagi yang dapat beasiswa, alhamdulillah nanti ya beasiswa nanti ke perguruan tinggi negeri. Yang favorit tadi itu dari pondok pesantren dari Kementerian Agama. Bagi yang tidak, kalau Pak Yai Muja mengatakan berharap kepada wali santri, kepada santri kelas 12, pada anak-anak
kelas 12 berharap betul supaya masuk ke setai Darul Ulum. Kan begitu, dengan 3 konsentrasi. Konsentrasinya pendidikan guru agama SDMI. Yang kedua guru bahasa Arab, jurusan guru bahasa Arab ya, bahasa Arab. Yang ketiga manajemen pendidikan. Nah, ada 3 jurusan, ada di sekalian tinggal pilih mana itu. Hukumnya apa? Nah itu. Hukumnya kalau kita sholat hukumnya wajib Pak ya. Puasa Ramadan hukumnya wajib, haji wajib, zakat wajib. Kalau masuk anak-anak kelas 12 masuk ke setai Darul Ulum ini hukumnya apa nih kira-kira yang pas? Apa Dedek? Sunnah katanya. Tapi saya tambahkan sebagai kepala kantor Kementerian Agama Lampung Timur, sunnah muakkad. Ayo kan gitu ya. Sunnah muakkad. Ya. Masuk setai Darul Ulum. Nggak usah jauh-jauh, mau pinter mah kan gitu kira-kira begitu ya. Di tempat kita ada. Kalau saudara-saudara betul-betul apalagi akan menjadi tonggak ya sejarah. Adik-adik sekalian, jadilah orang itu yang senantiasa meletakkan sejarah. Adik-adik nanti akan tercatat ketika setai Darul Ulum nanti insya Allah amin ya berkembang terus besar harum namanya. Kemana sekolah setai Darul Ulum? Mana? Metro. Bukan sekampung lagi, metro nanti yang terkenal gitu. Setai Darul Ulum metro ada di sekampung. Besar, udah bukan hanya 3 jurusan, tapi nanti berkembang menjadi banyak jurusan setai dan mungkin suatu ketika juga Pak Arifai ya bisa saja berkembang lebih dari hanya sekedar sekolah tinggi menjadi sebuah universitas. Amin ya. Kalau adik-adik sekalian 230 itu kata Pak Yai Mujab 100 berapa yang diharapkan? 150 saja, separohnya saja yang masuk ke setai Darul Ulum ini, maka insya Allah adik-adik telah meletakkan tonggak sejarah yang luar biasa yang nanti akan dikenang. Semaju apapun siapa mahasiswa pertamanya? Saya kan gitu. Saya loh yang merintis dulu itu. Saya loh yang merintis itu. Nilainya sudah jelas jariah, meletakkan hal yang positif. Maju apapun adik-adik sekalian dapat pahalanya. Karena jariah tadi itu. Nah gitu. Jadi ini motivasi dukungan dari Kementerian Agama terhadap setai Darul Ulum betul-betul diharapkan ya adik-adik sekalian kelas 12 maksud saya masuk ke setai Darul Ulum nanti. Bapak-bapak, ibu wali siswa jangan khawatir Pak. Ya. Di sini nggak mahal nggak walaupun swasta. Kadang-kadang kan begitu Pak. Takut betul kalau swasta itu mahal. Enggak ya. Kalau namanya sekolah tadi dikelola oleh pesantren, biaya pasti wajar, pasti mampu oleh seluruh kalangan ekonomi kita. Jangan khawatir miskin gara-gara menyekolahkan anak-anaknya. Pak, orang saya ini dulu buta huruf, anaknya sudah lulus kelas aliyah aja sudah alhamdulillah. Jangan semacam itu. Saya punya kawan itu sekarang tuh sudah pernah jadi ketua setai, kemudian sekarang dosen di Unila itu. Bapak ibunya buta huruf, buta huruf, miskin juga begitu. Kok bisa ya bisa? Kalau Allah sudah menghendaki maka tidak ada yang mustahil. Tadi adik-adik la haula wala quwata illa billah. Kalau menurut saya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau kita sudah seperti itu wiridnya, fa insyaallah enggak ada yang enggak mungkin. Saya berharap betul mudah-mudahan dari setai Darul Ma'arif Darul Ulum ini ke depan akan muncul tokoh-tokoh penerus perjuangan bangsa kita. Penerus perjuangan Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dari sekampung ini. Syukur-syukur ada yang jadi presiden, jadi kepala kantor Kementerian Agama. Aduh sangat mudah, sangat mungkin ya kalau hanya jadi kakan depak kayak saya ini. Saya dulu lebih jelek Pak Yai Mujab dari ini Pak. Ibtidaiyah saya itu dari masjid ke masjid Pak, dari halaman masjid apa halaman serambi masjid ke serambi ke ruang tamu masyarakat, terus begitu sampai kelas 6 tamat juga, jadi kan depak juga kan gitu ya. Dari hal sederhana, jangan kita pesimis hidupnya ya. Apalagi ini sekarang udah jauh, udah mewah ini. Jadi kalau hanya sekedar jadi presiden itu bukan perkara yang mustahil. Yakin ya? Adik-adik yakin nggak? Yakin nggak adik-adik? Yakin, harus macam itu. Kok ngelangut-ngelangut Pak?
tamat ahli syukur luar biasa. Iya, lebih syukur lagi manakala bisa meneruskan selesai Darul Ulum. Amin ya. Saya kira demikian. Ini yang kelas berapa ini? 11 ya. Nanti mau ke Darul Ulum kan ya? Amin ya. Amin kan gitu ya. Saya kira begitu adik-adik sekalian, bapak sekalian, Pak Yai, Pak Rifai, ini ngaco sana sini bicaranya, tapi saya hari ini gembira betul Pak Yai Mujab ya, bisa ikut menyaksikan nanti launching. Jadi meskipun nanti saya sudah di alam sana, tetap insya Allah kiriman pahala dari kawan-kawan Pak Yai Mujab di sini, terus meskipun hanya menyaksikan, ikut jariah menyaksikan, kan begitu. Amin. Demikian. Selamat pada adik-adik kelas 12 lulus semua, amin. Dan pada adik-adik ke kelas 1, kelas 2 mudah-mudahan bisa mengikuti adik-adiknya untuk selesai di perguruan Darul Ulum ini dengan baik. Jangan dulu ada yang kawin, masih kelas 1, kelas 2 sudah pada nikah, heran kan gitu. Tapi nggak apa-apa, artinya bagus-bagus, terpilih ya santrinya Pak Yai Mujab gitu. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.